Awalnya KTM seperti tidak menginginkan Marquez. Namun dalam beberapa hari ini ada ralat dari bos KTM. Mungkin mereka berpikir ulang dampak dari pernyataannya terhadap atlet bintang Red Bull itu. Sementara sponsor utama KTM adalah Red Bull juga. Sehingga mereka berujar, tidak benar bahwa mereka tidak menginginkan Marquez. Berita mengejutkan lainnya adalah bos HRC Koji Watanabe menyadari bahwa sang juara mereka mungkin akan pergi meninggalkan Honda. Namun pihak Honda merasa tidak khawatir kehilangan Marquez. Jika tidak bisa menyamai Ducati, kami akan kehilangan Marc Marquez. Kami tidak takut kehilangan pembalap. Kami menghormati keputusan pembalap kami. Honda dan Marc Marquez sedang melalui momen yang sangat sulit di kejuaraan dunia MotoGP. Sehingga opsi meninggalkan tim Honda mungkin saja terjadi. Semua keputusan ada di tangan pembalap. Kondisi ini jelas mendapat perhatian dari tim lawan dan sponsor. Jika mereka dulunya sulit mendapatkan Marquez, kini kesempatan ini jelas tidak akan disia-siakan oleh mereka. Terutama yang paling dekat dan ada sejarah kerjasama sebelumnya atau di masa lalu adalah tim pabrikan KTM. Apakah KTM berubah pikiran? Pit Beirer selaku direktur balap KTM mengoreksi pernyataan yang pernah diucapkannya beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, tidak benar bahwa kami tidak menginginkan Marc Marquez. Saya hanya mengatakan bahwa hipotesis menempatkannya di salah satu motor kami pada tahun 2024 tidaklah realistis, ujar bos asal Austria itu. Pasar MotoGP pun heboh. Pernyataan baru yang dikeluarkan Pit Beirer terdengar seperti kesepakatan yang hampir selesai, di mana Red Bull bisa saja memboyong Marquez setelah kontraknya di Honda habis. Ditambah lagi, Dani Pedrosa juga menegaskan bahwa situasi di Honda mulai mengganggu Marc Marquez. Awalnya bos KTM seperti enggan menerima pembalap sekaliber Marc Marquez dengan kondisi saat ini, dengan mengatakan, kalau dia menang, itu semua berkat dia. Dan sebaliknya, jika dia kalah, itu salah motornya. Namun hanya beberapa minggu sejak pernyataan Pit Beirer ini, ketika situasi menunjukkan bahwa Marc Marquez bisa benar-benar meninggalkan Honda. Bos pabrikan asal Austria itu sepertinya menarik kembali kata-katanya, atau lebih tepatnya mengoreksi lagi pernyataannya bahwa tidak benar KTM tidak menginginkannya. Menjelang berangkat ke Jerman untuk melakoni GP Sachsenring, mungkin untuk pertama kalinya, Marc Marquez mengakui bahwa dia dapat mengevaluasi hipotesis rencana B jika Honda tidak dengan cepat menempatkannya pada posisi untuk menjadi pemenang lagi, dengan motor yang benar-benar kompetitif. Fakta bahwa sekarang hubungan antara Marquez dan Honda sangat tegang. Sama seperti fakta bahwa Red Bull selaku sponsor dari keduanya, yakni Marc Marquez dan KTM, ingin mengambil risiko kudeta untuk mencoba menyatukan dua permata berharga dari sejarahnya berkecimpung dalam balap motor. Pit kembali menegaskan, tidak benar bahwa Marquez tidak menarik minat kami. Di luar konteks dikatakan bahwa kami tidak tertarik karena, pertama, Marc Marquez masih memiliki kontrak yang valid. Dan kami sudah memiliki 4 pembalap di bawah kontrak untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Jadi bukan karena kami tidak tertarik, tapi itu tidak realistis bagi Marc untuk datang ke KTM pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, kami perlu berbicara dengan Marc. Tetapi kami belum melakukannya dan kami tidak akan melakukannya dalam waktu dekat. Namun, fakta bahwa namanya digabungkan dengan KTM membuat kami sangat senang. Karena ternyata motor kami sekarang benar-benar bisa merebut gelar juara dunia. Hal yang membuat saya tersenyum adalah bahwa ada begitu banyak pembicaraan tentang Red Bull. Karena Red Bull tidak dapat menawarkan itu kepada Marc Marquez. Atau bisa dikatakan sponsor minuman itu yang membawa pembalap. Hanya Marc Marquez yang bisa memutuskan sendiri, imbuh Pit Beirer. Dan mungkin itulah yang Marc lakukan. Bahkan di Mugello, dia menegaskan kembali bahwa dia masih ingin menang dengan Honda. Tetapi pada 2025, dia bisa hengkang jika dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Sekarang Dani Pedrosa yang notabene adalah mantan rekan setimnya dan kini menjadi test rider KTM juga angkat bicara. Kondisinya di Honda mulai sedikit membosankan untuk Marc. Polanya berulang dan saya pikir itu sesuatu yang sulit dicerna dan dipahami. Mereka perlu melakukan beberapa analisis.
Mereka harus menemukan alasan dari masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah kecil. Di Jerman dia akan menemukan sirkuit yang menguntungkannya dan akan mampu mengukur keseluruhan paket. Di sana kita akan melihat seberapa jauh dia sebenarnya. Dari sensasi yang dibutuhkan untuk menang dan perubahan apa yang harus dia lakukan untuk menemukan kekuatannya kembali, kata Pedrosa. Bos HRC Koji Watanabe menyadari bahwa Marc Marquez mungkin akan pergi meninggalkan mereka. Namun mereka merasa tidak khawatir kehilangan. Honda mengalami momen terburuk dalam sejarah MotoGP. 3 dari 4 pembalapnya cedera dan di Mugello, Marc Marquez kembali mengalami crash dalam balapan. Di musim 2023 ini, harapan untuk mendapatkan gelar juara dunia sudah sirna. Kesalahan Honda RC213V yang bersumber dari bagian depan motor dan tidak memberikan kepercayaan diri saat dipacu hingga limitnya. Setelah 3 minggu tanpa balapan pada Mei-Juni di mana Marc Marquez mampu mempersiapkan diri secara fisik untuk menghadapi putaran Eropa. Juara dunia 8 kali itu berharap bisa memulai dengan mencetak beberapa poin bagus di Mugello. Dia selalu berhasil di sana. Bahkan di tahun 2014 menuai hasil yang gemilang. Meski di trek yang sulit untuk gaya balapnya dan untuk Honda. Namun kini menjadi semakin sulit dengan masalah teknis motor yang terus-menerus dan banyak kemunduran akibat operasi dan cedera. Apa yang tidak diharapkan Marc adalah meninggalkan Mugello dengan hanya 2 poin setelah finish di tempat ke-7 dalam balapan sprint. Dan mengalami crash lagi di balapan utama. Ironisnya di musim 2023 ini dia belum berhasil mencetak poin pada balapan hari Minggu. Apakah Marc Marquez bisa bertahan dengan Honda? Setelah crash di lap ke-6 di tikungan 15, Marc Marquez dibiarkan beberapa saat sebelum manajer mendekatinya satu persatu untuk berbicara dengannya. Tak mudah bagi pembalap HRC itu untuk menghadapi media setelah dia menyalakan motor sebagai penyebab dia jatuh. Jelas bahwa crash ini lebih mengganggu saya daripada di Le Mans, di mana setidaknya saya mengumpulkan informasi. Ketika kita mencapai limit motor seperti ini, seperti yang terjadi di Portimao. Sama seperti yang hampir terjadi hari ini. Dan hal seperti ini bisa terjadi di kemudian hari, hanya dengan kesalahan kecil dan kita jatuh. Kali ini Marc Marquez meminta motor yang lebih aman, terutama mengingat cedera yang dialami Joan Mir dan Alex Rins yang harus menjalani operasi. Tidak banyak ketenangan di dalam garasi Repsol Honda. Sekali lagi tampaknya para insinyur dari tim Jepang itu gagal mengambil langkah maju yang diinginkan. Sejak kami memulai musim, kami hanya menerima 1 frame. Tidak lebih. Kami berada dalam situasi di mana kami perlu menerima lebih banyak hal untuk terus menutup jarak dengan pabrikan lain, kata Marquez. Presiden HRC Koji Watanabe mendarat di paddock Italia menghadapi kondisi salah satu akhir pekan MotoGP tersulit dalam sejarah. Dengan cedera serius Alex Rins, cedera Joan Mir dan crash Marc Marquez dalam balapan. Bos Honda itu memastikan bahwa masalah sebenarnya dengan RC213V telah teridentifikasi namun belum terselesaikan. Kami membutuhkan waktu untuk memperbaikinya dengan benar. Kami berharap pada akhir musim ini kami akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Tujuannya untuk menyamai performa Ducati. Jika tidak, ada risiko kehilangan juara dunia kami. Marc Marquez. Kami merasa dia masih bagian dari keluarga kami. Honda menghormati pendapat para pembalapnya. Kami tidak merasa takut, tapi kami akan menghormati keputusannya. Sebuah hipotesis yang mengindikasikan mereka tidak terlalu mengkhawatirkan kehilangan Marc Marquez.